Ya. Mas, ada ini? Ayo. Ayo. Mas. Ada di Pak. Oh iya. Pak Didi, Ya. hari ini datang ke pengadilan. Iya, Apa? ini saya nemenin ayahnya Peggy, secara kebetulan kan kuasa hukumnya dari Feradi ya. Dan saya datang ke sini untuk sama-sama menyaksikan atau melihat sebuah proses uji yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bandung terhadap gugatan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Jadi setelah melihat proses ini kan sidang lanjutan kedua adalah pemberjawaban. Apa yang ingin diharapkan dari? Iya, harapannya tentunya adalah Pak peradilan ini berlangsung secara objektif sehingga publik bisa mendapatkan hasil yang objektif, dan ini adalah bagian dari kepastian dan keadilan hukum di Indonesia. Pak Didi, apabila hasil sidang ini tidak sesuai dengan harapan, apakah ada upaya lanjutan atau seperti? Upaya lanjutan itu kan yang memiliki kuasa adalah keluarganya Peggy, ya kan, para pengacaranya Peggy ya. Saya di sini kan tugas saya itu memandu masyarakat yang mengalami kesulitan. Kan itu bisa dilihat dari awal hampir 2 bulan saya melakukan proses komunikasi, kemudian mewawancarai para pihak. Tujuannya adalah untuk menyajikan sajian-sajian yang objektif sehingga sajian itu bisa dilihat oleh Pak Presiden, Pak Kapolri, ya kan, Kabar Reskrim, Kapolda, Direskrimum, dan semua pihak termasuk masyarakat, sehingga kita mendapatkan sajian-sajian dari sebuah peristiwa yang dilihat dari sisi objektivitas, tidak dibawa ke kanan dan tidak bawa ke kiri. Terus yang kedua adalah masyarakat yang mengalami kesulitan itu juga berdampak pada kesulitan ekonomi mereka. Misalnya ayahnya Peggy ini udah 2 bulan nggak bisa kerja. Kemudian keluarga terpidana juga mungkin banyak yang tidak bisa kerja. Dan mereka kan harus mendapat supporting agar tidak lahir kemiskinan baru dan agar tidak berbuat kejahatan karena desakan ekonomi. Dan itu tugas kita, tugas kemanusiaan. Yang berikutnya adalah membawa wacana ini ke lembaga yang memiliki otoritas, yaitu Polri, ya kan, dari mulai Polsek, Polda sampai Mabes Polri, sehingga seluruh rangkaian yang diucapkan di channel yang saya miliki harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Inilah tugas saya, sehingga semua orang berangkat pada rel, yaitu rel konstitusional, dan semua lembaga aparat penegak hukum adalah rel konstitusional yang harus ditempuh. Pak Didi, kan Pak RT ini akhirnya muncul ke publik. Iya, Nah, okay. Tanggapan Pak Didi seperti apa? Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT, dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privacy dia. Nah, kemudian sekarang muncul, ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Walaupun Pak RT mengaku bahwa pada saat kejadian itu tidak ada di rumah. Nah, seperti apa nih Pak? Maksudnya Tidak ada di rumah saat kejadian itu. siapa yang tidak Pak di RT, rumah? Pak RT itu. Oh, Dan iya. tidak mengetahui bahwa para terpidana itu main ke rumah. Ya itu kan hak Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan. Posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan Pak RT. Kemudian mereka melaporkan ke Mabes Polri, ya kan, atas pendampingan dari Feradi. Nah, sekarang uji saja daripada diuji di luar melalui wacana baik di media sosial maupun di televisi yang tidak akan ada habisnya. Diuji saja nanti oleh penyidik Mabes Polri. Siapa yang berbohong ya uji saja secara objektif. Wah, Pak Rudi sedikit, Pak Rudi. Ya. Pak Rudi sedikit aja. Pesannya saya sudah sampaikan kepada ayahnya agar berpuasa. Rudi sedikit, Pak Rudi Pak, sedikit silakan, aja Pak. Pak. Apa yang disampaikan Pak tentang sidang hari ini Pak? Sama ibunya Peggy sama adik-adiknya, sama saya. Apa yang diharapkan Bapak? Supaya Peggy cepat bebas, supaya masyarakat seluruh Indonesia tahu bahwa Peggy tidak bersalah. Semoga ada doanya, semoga dilancarkan persidangannya. Pak Rudi, apabila hasil sidang pra peradilan ini tidak sesuai dengan harapan, Pak, tanggapan seperti apa? Ya nanti bagaimana
itu aja, PH aja, PH-nya Peggy aja. Apakah masih optimis nanti tim kuasa hukum dapat membela Peggy ke depannya? Optimis nggak Bapak? Optimis. Yakin nggak? Yakin. Yakin. Peggy Seberapa benar? yakin Pak? Seberapa yakin? 100% yakin gitu. Kalau nggak yakin sama pengacaranya, bagaimana bisa dibela gitu loh. Seorang klien dengan pengacara wajib lah 100% namanya keyakinan. Oke.